Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat kesehatan. Salawat beriringkan salam sudah selayaknya kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, nama saya Alfi Syahrin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di IAIN Gajah Putih Takeng. Di sini kami akan mencoba sedikit menguraikan tentang filsafat dan pemikiran Muhammad Iqbal. Berbicara tentang filsafat Muhammad Iqbal. Filsafat Muhammad Iqbal yang intinya adalah filsafat manusia yang berbicara tentang diri, yaitu ego. Yang pada dasarnya inti dari pembicaraan Muhammad Iqbal adalah ego. Karena bagi Muhammad Iqbal, manusia adalah kesatuan energi, baik daya atau kombinasi dari daya-daya yang membentuk beragam susunan. Daya-daya tersebut disebut dengan ego. Iqbal biasa menyebut ego dengan khudi. Ego menurut Muhammad Iqbal pada dasarnya bukan semata-mata berpikir seperti yang diungkapkan oleh Descartes. Yang mana di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan Descartes. Tentang pemaparan ego. Bahwasanya yang kita ketahui Muhammad Iqbal berbeda pendapat dengan Descartes mengenai ego. Ego menurut Muhammad Iqbal adalah suatu yang dinamis. Ia menguasai dirinya berdasarkan bentuk dari waktu serta menyingkapkan pengalaman sendiri setiap denyut pemikiran. Maka tempat atas baik dia itu di masa lampau ataupun di masa sekarang. Yang mana masa lampau ataupun masa sekarang adalah suatu jalinan yang tak bisa terlepas, yang tak bisa dipisahkan dari suatu ego yang mengetahui dan memaksa memeras ingatannya. Yang memaksa kita untuk mengingat masa yang lalu adalah berfungsi sangat besar ego. Ego yang memaksa ingatan kita, egolah yang memeras ingatan kita untuk mengingat masa yang lalu menurut Muhammad Iqbal. Jadi tekanan yang diberikan oleh Muhammad Iqbal adalah ego yang sangat berfungsi dalam diri kita dalam mengingat, dalam berpikir. Baik itu di masa lampau ataupun masa sekarang. Karena ego yang berperan penting di dalam mengingat masa lampau, baik itu dalam segi pelajaran maupun sesuatu yang terjadi. Iqbal juga menekankan dia pada penekanan kekekalan ego. Bahwasanya Muhammad Iqbal berpendapat kekekalan ego itu bukanlah suatu keadaan, melainkan baik menurut Muhammad Iqbal bahwasanya kekebalan ego itu bukanlah suatu kejadian atau bukanlah suatu keadaan, melainkan hanyalah suatu proses. Menurut Muhammad Iqbal, ego itu bukan kekal dengan keadaannya, tapi dengan proses. Karena ego itu adalah suatu proses berpikir untuk mengingat masa yang lampau ataupun masa yang sekarang. Proses yang dimaksud itulah yang disebut di dalam kekekalannya. Bukan egonya yang kekal. Karena egonya itu yang membentuk. Proses membentuk egonya itu yang dijadikan sebagai kekal. Sama seperti yang dibahas oleh Al-Farabi sebelumnya. Kekekalan bumi itu bukan bumi yang kekal. Tapi teori permulaan bumi itu yang kekal.
Baik, konsep kedua yang dibahas oleh Muhammad Iqbal adalah konsep penciptaan. Untuk memahami lebih lanjut teori penciptaan menurut Muhammad Iqbal, maka kami paparkan terjemahan dari syair beliau. Syair beliau adalah, sebuah bentuk kejadian itu bermula dari khudi. Khudi itu adalah pribadi. Atau dalam bahasa Farsi dan Urdu diartikan Tuhan. Semua yang ada pada realitas merupakan rahasia-rahasia khudi. Maka alam-alam yang tercipta akan terhubung pada khudi. Dari khudi akan mewujud keluasan dunia yang berkemauan. Kemudian akan mewujud bentuk-bentuk yang berkembang dan saling bersentuhan atau saling bergesekan. Dan dari bentuk yang saling bergesekan akan membentuk tenaga yang bersifat mandiri. Untuk suatu bentuk akan mengambil suatu tempat yang ruang diiringi dengan waktu. Dari sini akan membuat sebuah langit. Menurut Muhammad Iqbal, bahwasanya sesuatu kejadian itu adalah khudi. Semua kejadian berasal dari khudi. Apapun kejadiannya dia berasal dari khudi. Baik itu penciptaan bumi, baik itu penciptaan yang lainnya, baik itu penciptaan langit berasal dari khudi. Yang mana khudi ini adalah di dalam bahasa Farsi atau Urdu diartikan sebagai Tuhan. Semua realitas, semua yang ada, semua realitas yang kejadian yang ada merupakan rahasia khudi, merupakan rahasia Tuhan. Yang pada realitasnya merupakan rahasia Tuhan. Maka alam yang tercipta itu akan terhubung dengan Tuhan. Dan alam itu akan meluas sesuai dengan kemauan Tuhan yang akan menciptakan suatu bentuk. Dari kemauan itu akan menciptakan suatu bentuk. Seumpama bentuk bumi yang saling bersentuhan dengan Tuhan. Bumi tidak pernah terpisahkan dengan Tuhan. Atau penciptaan yang lainnya. Dan dari penciptaan adanya bentuk bumi tersebut yang saling berkaitan, yang saling bersentuhan dan saling bergesekan akan menciptakan suatu energi yang bersifat mandiri. Yang mana dari pergesekan itu akan tercipta suatu energi yang mandiri yang bisa menciptakan bentuk yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Farabi sebelumnya di dalam konsep 5 yang kekal itu, yang mulanya adalah Tuhan. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Muhammad Iqbal, pada dasarnya semua realitas itu bermula daripada khudi yang biasa disebut pribadi, atau di dalam bahasa Farsi dan Urdu itu biasa diartikan sebagai Tuhan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kaum muslimin muslimat yang telah menyaksikan. Kami mohon saran untuk lebih mencapai kesempurnaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.